Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Kurnia Ratnasari NPM 19 10 10 40 40, 2. Siva Fauzi NPM 19 10 10 40 58, 3. Mileni Wahyunisa Oktavia NPM 19 10 10 40 61, dan yang keempat Sonia Dia Pradita NPM 19 10 10 40 94. Kami akan mempresentasikan materi mengenai Good Corporate Governance atau GCG di BUMN. Regulasi PKBL. Kementerian BUMN telah menerbitkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan atau PKBL. Menggantikan Keputusan Menteri BUMN Nomor Kep 236/MBU/2003 tanggal 17 Juni tahun 2003 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Pelaksanaan Bina Lingkungan. Program kemitraan dengan usaha kecil adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dan dari bagian laba BUMN. Selanjutnya, kriteria usaha kecil yang bisa mendapatkan bantuan program kemitraan. Yang pertama, ada memiliki kekayaan bersih paling banyak 200 juta, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 1 miliar rupiah. Yang kedua, berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi langsung maupun tidak langsung dengan usaha menengah atau besar. Yang ketiga, berbentuk badan usaha orang perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi. Yang keempat, telah melakukan kegiatan usaha minimal 1 tahun serta mempunyai potensi dan prospek usaha untuk dikembangkan. Ruang lingkup program Bina Lingkungan, yang pertama bantuan korban bencana alam, yang kedua bantuan pendidikan dan atau pelatihan, yang ketiga bantuan peningkatan kesehatan, yang keempat bantuan pengembangan sarana dan prasarana, yang kelima bantuan sarana ibadah dan bantuan pelestarian. Kendala PKBL. Yang pertama, penerima dana program kemitraan sebagian tidak tepat sasaran. Yang kedua, tingkat kemacetan kredit atau dana bergulir yang diberikan kepada usaha kecil menengah masih cukup tinggi. Yang ketiga, penggunaan dana sebagian tidak digunakan untuk mengembangkan usaha tetapi untuk keperluan konsumtif. Dan yang keempat, masih ada tanggapan dari pihak penerima bahwa dana bergulir tersebut merupakan hibah sehingga tidak perlu dikembalikan. Kontrak kerja atau Statement of Corporate Intent. Pengertiannya, kontrak manajemen adalah Statement of Corporate Intent atau SCI yang antara lain berisikan janji-janji atau pernyataan direksi untuk memenuhi segala target-target yang ditetapkan oleh pemegang saham. Tujuannya yang pertama sebagai salah satu upaya untuk menciptakan indikator kinerja BUMN yang transparan, kemudian dalam rangka memastikan pencapaian kinerja BUMN yang optimal dan mendukung pemanfaatan sumber daya yang efektif dan efisien. Isinya adalah yang pertama, tujuan perusahaan atau kelompok perusahaan. Yang kedua, sifat dan lingkup kegiatan usaha yang dilakukan. Yang ketiga, rasio konsolidasi dana pemegang saham terhadap total aset dan definisi dari konsep tersebut. Yang keempat, kebijakan akuntansi. Yang kelima, target kinerja dan ukuran-ukuran lain yang menjadi dasar pengukuran kinerja kelompok. Yang keenam, perkiraan jumlah atau proporsi dalam akumulasi keuntungan. Kemudian jenis informasi yang akan disampaikan kepada investor selama 1 tahun buku perusahaan berjalan. Yang kedelapan, prosedur yang harus diikuti sebelum anggota kelompok perusahaan membeli atau mengambil alih saham perusahaan atau organisasi lain. Kemudian yang kesembilan, kebijakan dan prosedur pembelian yang harus diikuti. Setelah itu, kegiatan-kegiatan di mana BUMN meminta kompensasi dari pemerintah. Yang ke-11, perkiraan nilai komersial investasi pemerintah. Dan yang terakhir, masalah-masalah lain yang menjadi kesepakatan dari pemegang saham dan direksi. Penerapan SCI. Untuk tahap pertama, penandatanganan SCI telah dilakukan oleh Menteri BUMN pada tanggal 1 April tahun 2003 terhadap 35 BUMN dan 1 anak perusahaan BUMN. Dengan penandatanganan tersebut, dapat dikatakan sebagai penandatanganan kontrak kerja bersama antara pemerintah dan manajemen BUMN. BUMN tersebut biasanya berbentuk persero, perjan, perum dari berbagai sektor dan telah ditetapkan sebagai proyek percontohan oleh Kementerian BUMN dalam pengelolaan bisnis yang baik dan transparan atau
Good Corporate Governance atau GCG. Penerapan program GCG tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah yang didukung oleh Technical Assistance atau TA, Grand Bank Pembangunan Asia atau Asian Development Bank atau ADB. Pada tahun 2002, ADB telah memberikan komitmen bantuan sebesar 400 juta dolar Amerika Serikat untuk program tersebut. Keberhasilan Kementerian BUMN dalam melaksanakan program tersebut, maka pihak ADB dapat melanjutkan program selanjutnya dengan komitmen bantuan yang lebih besar lagi. Upaya untuk memantapkan penerapan prinsip GCG memerlukan komitmen penuh dari manajemen BUMN, pemerintah, serta masyarakat. Penerapan prinsip GCG memang tidak dapat dilakukan secara sekaligus, mengingat SCI merupakan dokumen publik yang memuat pernyataan bersama tentang sasaran dan harapan-harapan kinerja antara BUMN dan Kementerian BUMN, sehingga perlu dipublikasikan kepada publik dalam rangka mengawasi kinerja BUMN sebagai bentuk media sosial kontrol. Yang selanjutnya yaitu uji kepatutan dan kelayakan direksi BUMN. Yang pertama, pengertian uji kepatutan dan kelayakan. Uji kepatutan dan kelayakan atau Fit and Proper Test merupakan salah satu proses yang harus dilakukan Kementerian BUMN dalam rangka rekrutmen atau seleksi calon direksi BUMN. Perlu diingat, proses uji kepatutan dan kelayakan bukan tujuan akhir, namun hanya alat atau tool untuk mendapatkan calon direksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan terselubung, baik dari partai politik maupun pemegang kekuasaan yang mengakibatkan pengambilan keputusan yang menjadi tidak netral. Yang kedua, rekrutmen direksi menurut Undang-Undang BUMN. Ketentuan tentang rekrutmen direksi BUMN telah diatur pada pasal 16 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang BUMN, yaitu anggota direksi diangkat berdasarkan pertimbangan keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, kejujuran, perilaku yang baik, serta dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan Persero. Pengangkatan anggota direksi dilakukan melalui mekanisme uji kelayakan dan kepatutan. Calon anggota direksi yang telah dinyatakan lulus kelayakan dan kepatutan wajib menandatangani kontrak manajemen sebelum ditetapkan pengangkatannya sebagai anggota direksi. Yang ketiga yaitu rekrutmen direksi menurut Kementerian BUMN. Mekanisme pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor PR-16/MBU/2012 tanggal 1 Oktober 2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN. Yang pertama yaitu persyaratan formal anggota direksi. Persyaratan formal anggota direksi Persero adalah orang perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam 5 tahun sebelum pengangkatan pernah yang pertama dinyatakan valid, yang kedua menjadi anggota direksi atau anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang dilakukan bersama yang menyebabkan suatu BUMN dan atau perusahaan dinyatakan valid. Yang ketiga, dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, perusahaan, dan atau yang berkaitan dengan sektor keuangan. Yang kedua yaitu persyaratan material anggota direksi. Persyaratan material anggota direksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama, pengalaman. Dalam arti yang bersangkutan memiliki rekam jejak atau track record yang menunjukkan keberhasilan dalam pengurusan BUMN, perusahaan atau lembaga tempat yang bersangkutan bekerja sebelum pencalonan. Yang kedua, keahlian. Dalam arti yang bersangkutan memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha BUMN yang bersangkutan, pemahaman terhadap manajemen dan tata kelola perusahaan, dan kemampuan untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan strategis dalam rangka pengembangan BUMN. Yang ketiga yaitu integritas. Dalam arti yang bersangkutan tidak pernah terlibat perbuatan rekayasa dan praktik-praktik menyimpang dalam pengurusan BUMN, perbuatan cedera janji yang dapat dikategorikan tidak memenuhi komitmen yang telah disepakati dengan BUMN, perbuatan yang dikategorikan dapat memberi keuntungan secara melawan hukum kepada pribadi calon anggota direksi, dan perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap ketentuan yang berkaitan dengan prinsip-prinsip kepengurusan perusahaan yang sehat. Yang keempat, kepemimpinan. Dalam arti yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk yang pertama, memformulasikan dan mengartikulasikan visi perusahaan, mengarahkan pejabat dan karyawan perusahaan agar mampu melakukan sesuatu untuk mewujudkan tujuan perusahaan, membangkitkan semangat, dan memberikan motivasi kepada pejabat dan karyawan untuk mampu mewujudkan tujuan perusahaan. Yang kelima yaitu memiliki kemauan yang kuat atau antusias
dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BUMN yang bersangkutan. Persyaratan selanjutnya yaitu persyaratan lainnya. Persyaratan lain anggota direksi yaitu yang pertama, bukan pengurus partai politik dan atau anggota legislatif dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Yang kedua, bukan kepala atau wakil kepala daerah dan atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala atau wakil kepala. Uji kepatutan dan kelayakan direksi BUMN yang keempat yaitu mekanisme seleksi. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR-6/MBU/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor PR-01/MBU/2012 tentang persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi BUMN antara lain diatur pada pasal 11 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Yang pertama, terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN dapat dipertimbangkan untuk diangkat sebagai direksi pada BUMN yang bersangkutan berdasarkan UKK oleh lembaga profesional yang dipilih oleh BUMN atau Kementerian BUMN. Yang kedua, Deputi Teknis atau Sekretaris Kementerian BUMN dapat meminta usulan atau pendapat dari Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas terhadap bakal calon anggota direksi yang berasal dari internal BUMN. Mekanisme seleksi direksi BUMN dilakukan paling tidak melalui 6 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bakal calon masuk dalam daftar long list pertama yang diusulkan oleh masing-masing komisaris BUMN. Yang kedua, calon yang lulus masuk dalam tahap long list kedua yang diuji oleh konsultan dan departemen terkait melalui rapat tim evaluasi. Yang ketiga, nama-nama calon diperingkat sesuai hasil penilaian konsultan. Yang keempat, nama-nama calon dimasukkan ke tim evaluasi di Kementerian BUMN. Pada tahap ini, para calon kembali diberi tahap kedua untuk selanjutnya hasil uji kepatutan dan kelayakan diserahkan ke Menteri BUMN. Yang kelima, hasil uji kepatutan dan kelayakan diserahkan ke tim penilai akhir atau TPA. Dan yang keenam, setelah diproses di TPA, baru dapat ditetapkan siapa yang berhak menjadi direksi BUMN yang dituangkan melalui surat keputusan. Yang selanjutnya yaitu pengelolaan aset tetap BUMN. Yang pertama, pengertian aset tetap BUMN. Sesuai Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah tanganan aset tetap BUMN. Yang dimaksud dengan aset tetap adalah aset berwujud yang digunakan dalam operasi BUMN yang tidak dimaksudkan untuk dijual dalam kegiatan normal perusahaan dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Yang kedua, prinsip GCG dalam pengelolaan aset BUMN. Aset tetap BUMN harus dikelola secara profesional dengan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan prinsip GCG, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan aset tetap BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset BUMN perlu dikelola secara transparan. Artinya, pengelolaan aset BUMN harus memenuhi prinsip keterbukaan atau transparansi dan pengungkapan atau disclosure informasi tentang aset BUMN yang material dan relevan harus disampaikan kepada yang berwenang. Yang kedua, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip akuntabilitas atau accountability. Artinya, pertanggungjawaban dalam pengelolaan aset BUMN dapat memenuhi prinsip 3E, yaitu ekonomis, efektif, dan efisien. Yang ketiga, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip pertanggungjawaban atau responsibility. Artinya, aset BUMN dikelola sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. Yang keempat, pengelolaan aset BUMN harus dapat memenuhi prinsip kewajaran atau fairness. Artinya, perlu diperhatikan masalah keadilan dan kesetaraan. Apabila terdapat kontrak atau kerjasama yang terkait dengan pihak ketiga dalam pengelolaan aset BUMN, agar dihindarkan adanya perlakuan istimewa yang tidak sesuai dengan prinsip GCG. Apabila manajemen BUMN dapat mengelola aset sesuai dengan prinsip-prinsip GCG, diharapkan dapat diperoleh 5 manfaat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, BUMN memperoleh nilai perusahaan atau corporate value secara maksimal. Yang kedua, BUMN memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Yang ketiga, kontribusi BUMN kepada pemerintah merupakan berupa dividen dan pajak lebih meningkat, sehingga dapat mendukung bangkitnya perekonomian nasional. Yang keempat,
Pengelolaan BUMN lebih transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Dan yang kelima, kinerja BUMN lebih bagus karena pengembangan atas aset atau return on asset atau ROA lebih baik. Yang ketiga yaitu pedoman pendayagunaan aset tetap BUMN. Manajemen BUMN perlu memperhatikan adanya keputusan Menteri Keuangan maupun Menteri BUMN yang mengatur tentang pengelolaan aset tetap. Manajemen pun diharapkan memperhatikan ketentuan yang mengatur masalah pelepasan aset atau penjualan aset non-produktif, seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Pers-02/MBU tahun 2010, tanggal 23 Juli 2010 tentang tata cara penghapus bukuan dan pemindah-tanganan aset tetap BUMN. Hal ini menjadi penting karena jangan sampai terulang kembali adanya tukar-menukar aset BUMN dengan pihak ketiga atau swasta yang merugikan BUMN seperti beberapa waktu yang lalu. Salah satu tujuan dikeluarkannya peraturan Menteri BUMN tersebut agar dalam penghapus bukuan dan pemindah-tanganan aset tetap BUMN memberikan hasil yang optimal bagi perusahaan. Maka pelaksanaannya harus dilakukan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance. Materi yang selanjutnya yaitu pengelolaan teknologi informasi di BUMN. Poin pertama yang akan kami bahas yaitu mengenai pentingnya teknologi informasi. Peranan teknologi informasi atau TI menjadi sangat penting untuk meningkatkan kapabilitas BUMN dalam berkontribusi bagi penciptaan nilai tambah dan layanan yang unggul, sehingga aktivitas operasional BUMN menjadi lebih optimal, efektif, dan efisien. Dalam rangka implementasi prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan teknologi informasi di BUMN, maka perlu disusun suatu tata kelola teknologi informasi atau Information Technology IT Governance. Beberapa hal yang perlu dilakukan oleh direksi berkaitan dengan tata kelola teknologi informasi, yaitu yang pertama, direksi dapat menetapkan tata kelola teknologi informasi yang efektif. Yang kedua, direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tata kelola teknologi informasi secara periodik kepada Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas. Dan terakhir, direksi wajib menjaga dan mengevaluasi kualitas fungsi tata kelola teknologi informasi di perusahaan. Poin yang kedua yaitu kebijakan teknologi informasi BUMN. Kementerian BUMN telah membentuk tim kelompok kerja atau Pokja IT Governance yang bertugas menyusun panduan kebijakan TI BUMN dengan sasaran sebagai berikut. Yang pertama, setiap perusahaan BUMN diwajibkan memiliki kebijakan tata kelola TI dan master plan TI untuk menyelaraskan pengembangan dan implementasi TI terhadap kebutuhan bisnis masing-masing perusahaan. Yang kedua, kepatuhan pada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI akan lisensi software atau aplikasi harus dapat dipenuhi oleh masing-masing BUMN. Ketiga, target tingkat kedewasaan dari tata kelola TI di BUMN dalam jangka waktu 5 tahun ke depan adalah minimal maturity level 3 sesuai dengan maturity level yang ditetapkan. Dan terakhir, penyediaan sumber daya TI harus dapat memaksimalkan program sinergi BUMN. Poin yang selanjutnya, kerangka kerja tata kelola TI BUMN. Tim telah menyusun kerangka kerja tata kelola TI yang menjadi standarisasi tata kelola TI pada BUMN, termasuk penerapan pada sumber daya TI yang meliputi aplikasi, perangkat keras, data atau informasi, sistem aplikasi SDM, dan infrastruktur TI atau seperti perangkat keras, infrastruktur, atau fasilitas. Penerapan kebijakan tata kelola TI dengan basis kerangka kerja tata kelola TI disesuaikan terhadap kondisi lingkungan dan kebutuhan bisnis perusahaan. Efektivitas dari keadaan kebijakan TI beserta prosedur sebagai perangkat pengaturan dalam implementasi TI perlu dilakukan proses audit dan review secara periodik, sehingga kebijakan TI beserta prosedur yang disusun selalu dilakukan review serta didasarkan atas hasil penilaian risiko. Selanjutnya, panduan penyusunan pengelolaan TI BUMN. Kementerian BUMN juga telah membentuk tim yang telah menyelesaikan panduan penyusunan master plan TI perusahaan BUMN tahun 2009. Panduan tersebut merupakan buku petunjuk yang dapat menjadi panduan bagi seluruh BUMN dalam menyusun master plan TI masing-masing. Master plan TI merupakan rencana arsitektur TI perusahaan yang dibuat untuk menyelaraskan perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan terhadap kegiatan TI.
yang mencakup aspek teknologi meliputi aspek sistem aplikasi dan infrastruktur TI, proses bisnis, SDM, tren teknologi, tata kelola, dan aspek lainnya yang terkait dengan strategi dan tujuan bisnis perusahaan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor Per/02/MBU /2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang panduan penyusunan pengelolaan teknologi informasi BUMN, antara lain disebutkan bahwa Master Plan TI terdiri dari yang pertama dalam rangka memanfaatkan dan pengembangan TI. Setiap BUMN menyusun Master Plan Teknologi Informasi paling lambat 2 tahun setelah peraturan ini ditetapkan. Yang kedua, Master Plan Teknologi Informasi disusun dan ditetapkan oleh direksi dengan mengacu pada lampiran 2 peraturan menteri ini. Dan yang ketiga, Master Plan Teknologi Informasi disusun untuk periode 3 sampai dengan 5 tahun dan diselaraskan dengan rencana jangka panjang perusahaan atau RJPP dan mendukung strategi dan tujuan perusahaan. Poin yang terakhir yaitu pengukuran oleh internal atau self-assessment Good Corporate Governance. Berdasarkan Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor Per/01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada BUMN. Pengukuran atau evaluasi secara internal pada prinsipnya dilakukan sendiri oleh BUMN yang bersangkutan atau self-assessment yang pelaksanaannya dapat didiskusikan dengan atau meminta bantuan asistensi oleh penilai independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten di bidang GCG. Dalam hal evaluasi dilakukan dengan bantuan penilaian independen atau menggunakan jasa instansi pemerintah yang berkompeten bidang GCG, maka penilaian independen atau instansi pemerintah yang melakukan evaluasi tidak dapat menjadi penilai pada tahun berikutnya. Apabila BUMN ingin melakukan pengukuran secara internal, maka perlu membentuk tim self-assessment GCG yang dapat diketuai oleh manajer GCG melalui surat keputusan atau SK direksi. Lamanya waktu pelaksanaan evaluasi atau asesmen sangat bergantung pada kecepatan dan ketepatan penyediaan dokumen, pelaksanaan pengisian kuesioner, dan wawancara. Selanjutnya, penilaian BUMN bersih. Tujuan dari penilaian BUMN bersih yaitu 1. Untuk menilai komitmen direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas dalam meningkatkan penerapan Good Corporate Governance baik secara administratif maupun substantif, serta menciptakan BUMN yang bersih dan bebas dari gratifikasi, kecurangan, dan KKN. Tujuan yang kedua yaitu untuk menilai komitmen direksi dan Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas untuk tidak melakukan penyimpangan atau kecurangan termasuk korupsi, suap, dan gratifikasi. Kemudian dasar kegiatannya yaitu ada 5. Yang pertama, Surat Kementerian BUMN nomor S174/SMBU/2013 tanggal 10 September 2013 tentang bantuan pelaksanaan survei persepsi tentang BUMN bersih. Yang kedua, Surat Edaran Menteri BUMN nomor SE05/MBU/2013 tanggal 30 September 2013 tentang Roadmap menuju BUMN bersih. 3. Surat Kementerian BUMN nomor S528/MBU S/2013 tanggal 28 Oktober 2013 tentang BUMN bersih. Yang keempat, Surat Kementerian BUMN nomor S684/MBU/2013 tanggal 12 November 2013 mengenai persiapan survei tahap 1 BUMN bersih. Dan yang kelima yaitu Surat Kementerian BUMN nomor S556/MBU/2013 tanggal 13 November 2013 mengenai kerangka acuan kerja survei BUMN bersih. Sasaran, ruang lingkup penilaian, dan jadwal survei. Pada periode tahun 2014 yang lalu, Kementerian BUMN telah menjelaskan mengenai tahapan beserta jadwal survei yang telah dilaksanakannya, yaitu sebagai berikut. Pada tahap 1, survei BUMN bersih pada jajaran Dewan Komisaris atau Direksi atau bersih tingkat 1 pada BUMN yang telah mendaftar BUMN. Tahap 2, yaitu survei BUMN bersih pada jajaran 1 tingkat di bawah direksi atau bersih tingkat 2. Tahap 3, survei BUMN bersih pada jajaran 2 tingkat di bawah direksi bersih tingkat 3.
Dan jadwal pelaksanaan surveinya yaitu pada tahap 1 ya dilaksanakan pada Februari sampai Maret 2014, tahap 2 pada Mei 2014, tahap 3 pada Agustus 2014. Selanjutnya ada responden, metode penyampaian kuesioner, dan pengolahan data. Responden terdiri dari responden internal dan eksternal. Responden internal terdiri dari direksi, komisaris, manajemen, unit compliance, dan pegawai. Sedangkan responden eksternal terdiri dari pelanggan, pemasok, regulator, pemegang saham, dan serikat pekerja. Kemudian metode penyampaian kuesioner terdiri dari dua alternatif. Alternatif pertama yaitu dengan mengumpulkan responden internal dan eksternal, dan alternatif kedua yaitu mengumpulkan responden internal dan menyampaikan melalui surat elektronik atau mendatangi langsung responden eksternal. Kemudian pengolahan data dokumen aplikasi terdiri dari yang pertama nilai dari unsur dokumen aplikasi meliputi kecukupan pemenuhan kualitas dokumen kebijakan dan upaya-upaya yang telah dilakukan direksi atau komisaris. 2. Penilaian unsur dokumentasi dapat didukung dengan wawancara dengan pihak yang berkompeten. 3. Penilaian kualitas dokumentasi menggunakan skala 0 sampai 2,5, 5 sampai 7, dan 5 sampai 10. 4. Nilai dokumentasi kriteria dihitung dengan rata-rata nilai pemenuhan parameter yang ada di kriteria yang bersangkutan. Dan yang kelima yaitu nilai akhir dokumentasi dihitung dengan rata-rata nilai pemenuhan untuk seluruh parameter. Berikutnya ada implementasi BUMN bersih. Berdasarkan Surat Edaran Kementerian BUMN nomor SE05/MBU/2013 tentang Roadmap menuju BUMN bersih, Kementerian BUMN mengharapkan agar dalam menjalankan aktivitas bisnis BUMN memiliki komitmen yang kuat terhadap integritas, kejujuran, dan anti korupsi. Oleh karena itu, BUMN seharusnya menyambut dengan antusias program yang dirancang oleh Kementerian BUMN tersebut. Beberapa hal yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam implementasi BUMN bersih, yaitu manajemen BUMN dapat melaksanakan aktivitas sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjalankan aktivitas bisnis berdasarkan prinsip-prinsip good corporate governance secara konsisten serta menjalin hubungan yang harmonis dengan seluruh pemangku kepentingan. Yang kedua, menerapkan sistem pengendalian internal berdasarkan kerangka COSO Integrated Framework Manajemen Risiko Perusahaan atau Enterprise Risk Management. 3. Melaksanakan dan menyempurnakan whistleblowing system dalam rangka memperkuat sistem deteksi dini. 4. Melaksanakan program pengelolaan dan pengendalian gratifikasi atau PPG melalui unit pengendalian gratifikasi atau UPG. Dalam hal ini dapat menjalin kerjasama dengan pihak ketiga yang berkompeten, misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi. Kelima, yaitu melakukan penyempurnaan buku pedoman etika bisnis dan etika kerja serta mensosialisasikan kepada seluruh karyawan atau manajemen serta pemangku kepentingan lainnya. Dan yang keenam, yaitu menetapkan wajib pengisian laporan harta kekayaan atau LHKPN bagi para pejabat sesuai ketentuan yang berlaku. Selanjutnya, pengadaan barang dan jasa di BUMN. Regulasi terkait pengadaan barang dan jasa di BUMN. Yang pertama yaitu Pasal 2 Peraturan Menteri BUMN nomor 15/MBU/2012 tanggal 25 September 2012 tentang perubahan atas Peraturan Menteri BUMN nomor 5/MBU/2008 tentang pedoman umum pelaksanaan pengadaan barang dan jasa BUMN, antara lain mengatur tentang 1. Pengadaan barang dan jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip di antaranya efisien, efektif, kompetitif, transparan, adil dan wajar, serta akuntabel. 2. Penggunaan barang dan jasa mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perkayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha kecil sepanjang kualitas, harga, dan tujuannya dapat dipertanggungjawabkan. 3. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, penggunaan barang dan jasa dapat memberikan preferensi penggunaan produksi dalam negeri dengan tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangannya berlaku. Dan 4. Penggunaan barang dan jasa mengutamakan sinergi antar BUMN, anak perusahaan BUMN, dan atau perusahaan terafiliasi BUMN atau antar anak perusahaan BUMN dan atau antar perusahaan terafiliasi BUMN dalam rangka meningkatkan efisiensi usaha atau perekonomian. Kemudian pada pasal 12 dalam Peraturan Menteri BUMN tersebut juga mengatur tentang pemberlakuan bagi BUMN yang berbentuk persero terbuka untuk
dikukuhkan melalui RUPS masing-masing persero terbuka tersebut atau dengan mengadopsi secara langsung dalam peraturan direksi. Berdasarkan pasal 12A, peraturan ini diberlakukan pula pada anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, dalam peraturan tersebut juga diberlakukan pula dalam hal penggunaan barang dan jasa yang merupakan anak perusahaan BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dan kurang dari 90% dimiliki oleh BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN yang sahamnya lebih dari 50% dan kurang dari 90% dimiliki oleh anak perusahaan BUMN atau gabungan anak perusahaan BUMN dengan BUMN. Dengan pemberlakuan peraturan Menteri BUMN ini, maka anak perusahaan BUMN dan atau perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjukkan langsung BUMN atau saling melakukan penunjukan langsung. Dan anak perusahaan BUMN dan perusahaan terafiliasi BUMN dapat menunjuk langsung BUMN, anak perusahaan BUMN atau perusahaan terafiliasi BUMN. Penunjukan langsung tersebut dilakukan sepanjang dapat meningkatkan efisiensi usaha dan dimungkinkan dalam peraturan sektoral. Kemudian berdasarkan pasal 1 Peraturan Menteri BUMN nomor 19/MBU/2013 tanggal 27 September 2012 tentang pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan atau kecurangan antara lain diatur sebagai berikut. Yang pertama yaitu BUMN melakukan penundaan pelaksanaan perjanjian yang berkaitan dengan transaksi bisnis apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan atau kecurangan dalam transaksi bisnis tersebut yang menyebabkan kerugian bagi BUMN. 2. Penundaan pelaksanaan perjanjian dilakukan sesuai dengan pedoman penundaan transaksi bisnis yang terindikasi penyimpangan dan atau kecurangan. Kemudian sementara itu pada pasal 2 Peraturan Menteri BUMN menyebutkan bahwa 1. Dalam pelaksanaan bisnis yang dibuat antara BUMN dengan mitra harus mencantumkan ketentuan mengenai penundaan dan pembatalan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri. 2. Bagi perjanjian transaksi bisnis yang sudah ditandatangani sebelum peraturan menteri ini ditetapkan, dapat ditinjau kembali dengan tetap memperhatikan ketentuan di bidang hukum perjanjian. Dan 3. Bagi transaksi bisnis yang sudah disetujui namun perjanjiannya belum ditandatangani dan transaksi bisnis yang sedang dalam proses, agar perjanjiannya disesuaikan dengan peraturan menteri ini. Selanjutnya, yang terakhir ada implementasi pengadaan barang jasa BUMN. Yang pertama yaitu BUMN dalam menjalankan bisnisnya harus mematuhi setiap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta wajib melaksanakan prinsip-prinsip profesionalisme, efisiensi, dan good corporate governance. Yang kedua, BUMN harus menghindari tindakan penyimpangan dalam setiap transaksi bisnis sehingga bila ditemukan adanya transaksi bisnis yang terindikasi adanya penyimpangan, sudah sewajarnya apabila transaksi bisnis tersebut dilakukan penundaan untuk menghindari kerugian yang timbul bagi BUMN. Beberapa contoh tindakan penyimpangan antara lain yaitu adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan atau markup maupun mengurangi atau markdown, indikasi proyek fiktif, indikasi pemalsuan identitas mitra bisnis, dan indikasi barang atau jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati. Implementasi yang ketiga yaitu dalam rangka mengimplementasikan pengadaan barang dan jasa, BUMN dapat menyusun pedoman atau prosedur pengadaan barang dan jasa dengan mengacu ketentuan yang telah diatur pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Kemudian selain itu, Direksi BUMN diwajibkan menyusun ketentuan internal berupa Standard Operating Procedure atau SOP mengenai tata cara penundaan transaksi bisnis yang berindikasi penyimpangan atau kecurangan dengan berpedoman pada peraturan Menteri BUMN tersebut. Untuk masalah pengadaan barang dan jasa memang sangat rawan dari penyimpangan atau kecurangan, apalagi jika terdapat kolusi secara internal antar karyawan atau antar karyawan dengan pihak ketiga. Dan manajemen BUMN untuk itu harus berhati-hati terkait pengadaan barang dan jasa agar terhindar dari kasus-kasus yang bisa berimplikasi terhadap permasalahan hukum di kemudian hari. Sekian presentasi dari kelompok kami, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.